Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edi bagian dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang user management. Langsung saja ke materinya, yaitu pertama, apa itu user management? User management adalah proses administratif untuk mengidentifikasi, mengautentikasi, dan memberikan otorisasi pada individu atau grup untuk mengakses jaringan komputer. Selanjutnya, mengapa user management itu penting? Karena dalam user management itu ada keamanan atau security yang mencegah orang asing yang tidak berhak masuk ke sistem. Yang kedua itu ada akuntabilitas untuk mengetahui siapa yang melakukan apa dan kapan. Yang bisa disebutkan itu seperti log atau aktivitasnya. Selanjutnya ada efisiensi bandwidth untuk membedakan kecepatan antara beberapa user yang menggunakan jaringan tersebut. Yang selanjutnya ada personalisasi, yaitu memberikan pengalaman yang sesuai dengan profil pengguna. Misal melakukan blokir situs tertentu untuk anak-anak. Terus ada konsep inti dari AAA yang bisa disebutkan, yaitu ada authentication, authorization, dan accounting. Yang pertama itu ada authentication atau autentifikasi. Ini adalah pintu gerbang pertama sebelum sistem melakukan apapun. Sistem harus yakin bahwa pengguna adalah orang yang benar-benar mereka ketahui. Selanjutnya ada authorization atau otorisasi. Dalam konsep ini, sistem akan tahu siapa Anda. Sistem harus menentukan apa saja yang boleh Anda lakukan dan tidak semua user berhasil login memiliki hal yang sama. Yang terakhir ada accounting atau pencatatan. Ini adalah proses pengawasan dan pelaporan. Tanpa ini, admin jaringan buta terhadap apa yang terjadi di dalam jaringannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam slide ini saya akan menjelaskan metode implementasi user management, yaitu yang pertama adalah static IP dan MAC bidding. Metode ini bekerja dengan cara mendaftarkan alamat fisik, perangkat, atau MAC address ke sistem jaringan. Kelebihannya, kontrol akses jadi lebih ketat karena hanya perangkat tertentu yang bisa terhubung. Namun, kekurangannya, metode ini kurang fleksibel, karena jika pengguna mengganti perangkat, maka harus didaftarkan ulang. Metode kedua adalah hotspot atau captive portal. Di sini pengguna harus login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses internet. Biasanya digunakan di tempat umum seperti kafe, kampus, atau hotel karena mudah dikelola dan tidak membutuhkan konfigurasi rumit di perangkat pengguna. Yang ketiga adalah PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet. Metode ini mengharuskan user melakukan autentikasi dengan username dan password. Keunggulannya adalah keamanan lebih tinggi dan cocok digunakan untuk jaringan skala besar seperti ISP atau jaringan kantor tetap. Untuk slide selanjutnya adalah studi kasus manajemen dan bandwidth. Pada studi kasus ini, kita melihat perbedaan kondisi jaringan tanpa dan dengan manajemen user. Jika tidak menggunakan user, semua pengguna akan berebut bandwidth. Akibatnya, jika satu orang melakukan download besar, pengguna lain akan mengalami koneksi lambat. Namun, dengan menerapkan user management, bandwidth bisa diatur berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Contohnya, grup pimpinan mendapatkan kecepatan tinggi, staf mendapatkan kecepatan standar, dan tamu mendapatkan akses terbatas. Dengan cara ini, jaringan menjadi lebih stabil, adil, dan efisien. Slide selanjutnya adalah tools dan perangkat. Untuk mengimplementasikan sistem ini,
Dibutuhkan beberapa tools dan perangkat pendukung. Yang pertama adalah Mikrotik Router OS, yang dapat digunakan karena fitur lengkap seperti hotspot, user manager, dan manajemen bandwidth. Kemudian ada Radius Server, seperti FreeRadius atau Microsoft NPS, yang berfungsi sebagai pusat autentifikasi pengguna, terutama untuk skala besar. Dan terakhir adalah Active Directory, yang biasanya digunakan di lingkungan perusahaan untuk mengelola akun pengguna secara terpusat dan terintegrasi dengan sistem pengguna pada sistem jaringan. Baik, selanjutnya tips pengelolaan. Yang pertama ada gunakan password yang kuat, yaitu wajibkan kombinasi huruf atau angka. Yang kedua ada pemisahan grup, yaitu jangan campur hak akses admin dengan user biasa. Yang ketiga ada expired policy, yaitu atur masa aktif user, misal voucher tamu hangus dalam 24 jam. Yang terakhir adalah limitasi sesi, yaitu satu akun hanya boleh login di satu perangkat pada waktu bersamaan. Selanjutnya kesimpulan ini, yang pertama user management adalah fondasi keamanan dan kenyamanan jaringan. Yang kedua ada tanpa manajemen user yang baik, manajemen bandwidth tidak akan efektif. Yang terakhir adalah pilih metode hotspot atau P3OI sesuai dengan kebutuhan lingkungan jaringan Anda